Hai semua, kali ini saya mau bikin roti cane atau roti Mariam. Dan ini dia hasilnya. Bisa dilihat di sini seratnya terbentuk dengan bagus. Dan kali ini, di video kali ini saya akan menampilkan dua metode cara melipat agar roti canenya berserat dengan bagus. Dan tanpa cocolan atau tanpa topping pun roti cane ini udah enak banget dinikmati. Bikin pun gampang. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Yuk kita mulai bikin. Kali ini saya pakai standing mixer dan ini bisa banget di mix pakai tangan juga. Di sini tepung terigu protein tinggi, kemudian ditambahkan dengan 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telurnya aja. Lalu kemudian ditambahkan dengan garam dan tambahkan juga dengan minyak sayur. Lalu ditambahkan juga dengan susu cair tapi udah kita hangatkan, jadi ini hangat. Kalau disentuh dengan kuku masih bisa, jadi nggak terlalu panas ya, hangat-hangat kuku aja. Kemudian kita mix, ini nggak lama-lama, nggak cuman sekitar 5 menitan aja menggunakan standing mixer. Jadi kalau diulen pakai tangan pun nggak terlalu menghabiskan banyak tenaga ya, cuman sebentar aja. Dan ini cepet banget kali sampai nggak menempel di tangan ataupun di wadahnya. Dan kalau sudah, kita ke proses selanjutnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita ke proses selanjutnya, kita siapkan silikon mat atau alas baking untuk membagi-bagi adonan ini. Setengah kilo ini akan saya bagi per setengah kilo tepung ya, akan saya bagi per 50 gram. Dan ini akan menghasilkan kurang lebih 18 potong roti cane. Nah, kalau untuk bentukannya mau lebih besar atau lebih kecil sih sesuai selera ya. Di sini dipotong-potong dulu, kemudian boleh ditimbang atau dikira-kira juga nggak masalah. Kemudian kita rounding, dibulatkan, sekedar bulat aja. Lalu kemudian ditata di wadah yang agak cekung karena ini nanti akan kita rendam dengan minyak sayur. Nah, setelah selesai seperti ini, kita mau tuang minyak sayurnya. Banyaknya dikira-kira aja, nggak perlu sampai terendam banget sampai atas-atasnya. Yang penting sebagian besar kena minyak. Terus kemudian diistirahatkan dulu 1,5 sampai 2 jam. Kalau saya 1,5 jam aja. Kemudian ditutup, sambil ditutup ya, sambil tutup dengan menggunakan plastik wrap ataupun kain boleh, asal kainnya nggak menempel ya, nanti minyaknya keserap ke kain. Nah, ini akan kita istirahatkan dulu. Dan ini dia hasilnya setelah di resting 1,5 jam kurang lebih, boleh sampai 2 jam. Kemudian kita ambil satu adonan, diperas sedikit minyaknya, kemudian dipipihkan seperti ini. Kita mau mulai ini ya, membentuk ya. Jadi dipipihkan setipis mungkin, asalkan jangan sampai robek. Kemudian menggunakan mentega, atau kalau nggak ada mentega boleh juga pakai margarin. Kita oles tipis-tipis aja bagian atasnya, sedikit aja, sekedar dioles tipis. Kemudian kita gulung. Ini kita mau membentuk cara pertama. Seperti ini, digulung tipis, kecil, sekecil mungkin, seperti pensil gitu ya. Semakin kecil semakin bagus. Terus kemudian sedikit dipanjangin, baru kemudian digulung seperti ini berlawanan arah dan ditumpuk. Kalau sudah seperti ini, disisihkan. Kita mulai lagi, ini shaping yang kedua.
Cara kedua ini yaitu dengan cara sama, kita ambil satu bagian adonan, diperas sedikit, kemudian ditipiskan sampai setipis mungkin, lalu kemudian diolesi butter atau mentega atau margarin, kemudian dikerat-kerat seperti ini, jangan sampai putus bagian pinggirannya, yaitu cuman bagian tengahnya aja yang dikerat. Kemudian digulung setipis mungkin, sekecil mungkin gulungnya sampai selesai, kemudian agak sedikit ditarik agar lebih memanjang, lalu kemudian digulung dari ujung satu ke ujung lainnya dan kita sisihkan. Lakukan kedua metode ini atau pilih salah satu metode ini sampai semua adonannya selesai. Nanti setelah selesai semua dibentuk, kita ambil dari yang paling duluan dibentuk, nah itu siap untuk dipipihkan kemudian dipanggang. Dengan komposisi bahan-bahan yang seperti ini akan menghasilkan roti canai atau roti Mariam yang lembut banget, terus dia enak banget dimakan meskipun tanpa topping ataupun tanpa cocolan. Dan selain itu, teknik seperti ini akan relatif anti gagal ya. Ini sudah selesai semua, kita tinggal siap mau memipihkan. Ambil satu adonan tadi yang udah dibentuk, kemudian kita tipiskan, tipisnya jangan terlalu tipis ya, sebenarnya sesuai selera sih, kalau mau lebih kering gitu bisa juga lebih tipis, atau kalau lebih tebal juga lebih enak sih, nanti seratnya jadi lebih terlihat juga. Ditipisin kira-kira 2 buah atau 3 buah, kemudian kita siap panaskan wajan dan tinggal panggang tanpa menggunakan minyak atau olesan apapun ya. Dipanggang, ini kalau mau disimpan jangan terlalu gosong manggangnya, kalau mau dinikmati langsung bisa lebih agak gosong-gosong dikit, itu enak banget. Nah seperti ini aja prosesnya, dibolak-balik sesimpel ini. Udah deh, ini bisa dinikmati bersama dengan cocolan gulai kambing, enak banget. Atau bisa juga dinikmati dengan topping-topping sesuai selera, mau selai, mau misis, mau keju atau kental manis atau apapun, ini cocok banget karena rasa rotinya aja udah enak, itu dinikmati bersama apapun enak. Ini aja polosan aja udah banyak dimakan sama anak-anak nih. Dan ini dia hasilnya, ini yang shaping dengan dikerat-kerat ya, dia jadi lebih halus aja, serat-serat potongannya lebih banyak dan lebih halus. Kemudian kalau yang tanpa dikerat, dia tetap ada seratnya, bagian layer-layer bagian dalamnya ada, tergantung. Kalau tipis banget ya layernya nggak terlalu terlihat, tapi kalau misalnya lebih tebal dia lebih terlihat. Dan ini yang tanpa dikerat-kerat bagian tengahnya, dia juga berlayer juga dengan bagus. Dan karena ini mau saya simpan, jadi sengaja saya panggangnya nggak terlalu mateng. Saya rencana mau saya simpan di freezer untuk waktu yang lama, atau beberapa hari simpan di kulkas biasa. Tinggal ditaruh, disimpan di wadah kedap udara, dan saat mau dinikmati tinggal dipanggang lagi sampai lebih kecoklatan.
Coba di rumah ya. Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi roti apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.